أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan pada hari ini saya minta maaf sudah sekian lama karena ada tugas ke tanah suci. Dan mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai lagi kajian rutin kita insyaallah setiap hari Sabtu dan hari Ahad insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa masukkan lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, dari setiap harinya kita akan membaca Al-Quran sebagaimana sudah berjalan sebelumnya. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat buat kita semua. Membukakan pintu-pintu maghfirah untuk kita dan keluarga kita dan anak-anak kita insyaallah. Dibukakan juga buat kita semua pintu-pintu keberkahan. Mudah-mudahan lembaran hidup kita yang semakin hari semakin habis menuju kepada kematian, mudah-mudahan semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Berkah itu ada dua. Pertama adalah bertambah kenikmatan yang menyebabkan Allah cinta. Berarti cinta Allah ini. Banyak nikmat yang tidak berkah. Dengan nikmat itu dia jadi sombong. Dengan nikmat itu dia menjadi angkuh. Dengan nikmat itu dia semakin jauh dari agama. Maka nikmat itu tidak membawa keberkahan. Bahkan ada orang mendapatkan sakit. Semakin dapat sakit, semakin dekat dengan Allah. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Nambah kebaikan yang menyebabkan Allah lebih cinta. Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT dengan membaca Ummul Kitab. Apalagi kalau posisi di Amerika, di Kanada ini waktu yang mustajab karena Jumat petang. Ya. Jumat petang itu Jumat yang sangat mahal sekali dan itu waktu yang sangat mustajab. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, ayo berusahalah untuk mengambil kesempatan ini. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang berdoa pun diberikan kesehatan. Ya. Saudara-saudara kita, kerabat kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa yang sudah wafat di antara kerabat kita, keluarga kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan bersama orang-orang soleh dalam surga barzakh dan surga di akhirat kelak insya Allah. Dan dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mempunyai hajat dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita doakan bangsa Republik Indonesia ini semakin dijaga oleh Allah, negara kita dijaga oleh Allah dan dihadirkan para pemimpin yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Niatan yang baik sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك العظيم الأعظم نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
نسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اشف مرضانا ومرضى إخواننا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقض حاجات المسلمين. اللهم سهل أمور المسلمين والمسلمات. لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا أنفسنا طرفة أعيننا وصل لنا شؤوننا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل طاعتك وأولئك. Ya Allah, bagi mereka yang telah wafat, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kerabat kami, saudara-saudara kami. Bagi mereka yang dalam keadaan wafat ya Allah, masukkanlah dalam surga-Mu ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, bagi mereka dalam keadaan membutuhkan sesuatu, penuhilah kebutuhannya yang Kau ridhai ya Allah. Bagi mereka dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang saleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah bangsa Republik Indonesia ini bangsa yang Kau jaga ya Allah. Jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia ini negara yang Kau jaga ya Allah. Hadirkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang saleh. Bukalah pintu-pintu rahmat-Mu semua ya Allah untuk kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang Engkau pancarkan nur Engkau dalam hati kami semua ya Allah. Engkau pancarkan nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami, tutur kata kami, dari kanan kiri kami, depan belakang kami, atas bawah kami. Liputilah diri kami dan keluarga kami dan rumah tangga kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membuka gambaran orang-orang yang mempunyai growth mindset dan orang-orang yang punya fixed mindset. Apakah growth mindset itu dengan apa yang disebutkan fixed mindset? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kata-kata Alif Lam Mim adalah peringatan buat kita suatu hal yang penting sekali. Alif Lam tidak bisa ditranslate. Dzalikal kitab, itulah buku, yaitu Al-Quranul Karim, kitab suci. La raiba fi, tidak ada keraguan. Buat apa? Hudan. Kata-kata hudan ini adalah petunjuk. Hudal lil muttaqin. Kata-kata hudan ini adalah petunjuk.
Kalau kita perhatikan kata-kata petunjuk hudan lil muttaqin, hudan itu selalu dianalogikan dengan cahaya. Ya, sifat cahaya itu selalu agresif, ofensif, menyerang. Apabila rumah kita tertutup semua, kemudian ada genteng yang geser, langsung cahaya masuk. Ini gambaran di dalam Al-Quran selalu digambarkan cahaya. Nah, nanti kita akan masuk hadis-hadis Rasulullah SAW bagaimana cahaya ini bisa masuk dan tidak bisa masuk. Yang menyebabkan orang tidak mendapatkan cahaya, jangan menyalahkan orang lain, tapi karena dia menutup diri. Maka ada istilah redaksi Al-Quran muhtadin. Muhtadin itu orang yang dapat petunjuk. Ulaika alladhina ishtarau dhalata bil huda. Orang-orang yang menolak nasihat, kebenaran ditolak gitu kan. Itu laksana jual beli, mereka membeli kesesatan. Petunjuknya dibuang. Jadi tidak ada harganya namanya petunjuk. Fama robihat tijaratuhum. Sekali-kali perniagaan mereka, perdagangan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Maksudnya adalah lembaran hidup ini jual beli sebetulnya, transaksi perdagangan. Jadi hidup mereka tidak mendapatkan keuntungan. Kok transaksi? Iya. Karena apa yang kita lakukan, kompensasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya kepada Allah. Jadi yang disebut dengan ikhlas itu bukan berarti tidak mengharapkan sesuatu balasan. Ikhlas itu mengharapkan balasan hanya kepada Allah. Allah memberikan kebaikan kepada kita karena berbuat kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda berbuat baik buat diri Anda sendiri. Wa in asa'atum falaha. Kalau Anda berbuat buruk, sesungguhnya balik lagi buat diri kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka inilah transaksional. Hidup itu transaksional. Jangan dipahami ikhlas itu tanpa pamrih. Sampai pun seorang yang sedang berzikir malam hari dalam kegelapan malam, taruhlah di hutan sana, dia tetap kompensasif, minta pujian dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari manusia. Fama rabihat tijaratuhum, sekali-sekali perdagangan mereka, maka perdagangan mereka tidak akan membawa keuntungan. Kata-kata yang terakhir, wa ma kanu muhtadin. Ini Al-Baqarah ayat 16. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kata-kata petunjuk ini seperti cahaya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Mereka itu seperti menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, ketika memberikan cahaya, cahaya kan, dapatkan cahaya. Zahaballahu binurihim. Nah, sepertinya dimatikan karena mereka sudah membuang petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran, hadis diabaikan. Maka mereka dalam keadaan gelap. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ. Mereka ini laksana di dalam kegelapan-kegelapan. Zulumat itu gelap yang numpuk. Gitu. Kalau zulum itu adalah kegelapan. Ada bahasa Jawa, saya tidak pandai bahasa Jawa, namanya peteng dedet apa-apa. Maksudnya adalah gelapnya luar biasa. Zulumat. La yubsirun itu artinya tidak bisa melihat, bukan berarti buta mereka, tapi redaksinya summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, dia buta. Jadi ini nggak berfungsi, ini tidak berfungsi, ini tidak berfungsi. Dan mereka tidak susah kembali ke jalan yang benar. Inilah gambaran orang yang fix mindset. Dinasihatin tidak mau dengar. Iya tahu, apa sih? Nah, gitu. Dia seperti batu. Bal asyaddu qaswa, kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras daripada apa? Batu. Subhanallah min zalik, na'udzubillah min zalik. Jadi ini gambaran di dalam Al-Baqarah 16, 17, 18 dan seterusnya. Jadi laksana cahaya. Cahaya itu hidayah itu laksana cahaya. Ada orang dinasihati, dia tutup telinga. Dia tidak berani mengatakan yang benar, dia diam. Ya, subhanallah.
Bahkan dia yang ngomong keras adalah yang maksiatnya. Ya dukung yang tidak baik, dia dukung mati-matian. Yang baik dihajar habis-habisan. Giliran yang benar malah dia diem, gitu kan. Dia tidak berbicara, itu disebut dengan bisu. Mata mereka buta. Buta bukan berarti buta nggak bisa melihat. Tetapi maksudnya tidak mau lihat kebenaran dan tidak mengambil kebenaran itu. Beda dengan orang-orang yang betul-betul hatinya terbuka, dia mendapatkan cahaya. Maka itu redaksi Al-Quran summum bukmun umyun fahum la yarji'un itu gambar orang yang fixed mindset. Lebih dahsyat daripada itu. Au qasaybin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Jadi seperti hujan lebat, hujanan, ada petir, dia ketakutan gitu. Ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Subhanallah. Ini orang-orang yang tidak mau mendapatkan petunjuk. Jadi dia mendapatkan seperti hujan lebat ya, kemudian dia ketakutan gitu kan, adanya kilat di ketakutan ada. Ada cahaya itu langsung dia tutup karena ketakutan. Maka itu orang-orang yang malas dengerin pengajian gitu kan, aduh, seakan-akan mereka menutup telinga mereka. Nauzubillah. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan cahaya. Maka disinilah yang disebut dengan fixed mindset dengan growth mindset. Orang yang fixed mindset itu tidak mau menerima pendapat orang lain. Gambaran mereka mengerikan dalam Al-Quran. Summum bukmun umyun. Mereka laksana orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Tuli, bisu, dan buta. Na'udzubillah. Maka itu kita harus buka hati dan pikiran kita mendengar. Yang growth mindset tumbuh kembang. Kenapa? Karena dia mendengar pendapat orang lain. Dia menyimak pendapat orang lain. Gambaran-gambaran orang yang growth mindset adalah mesti orangnya tawadhu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala menghadiri kajian hari ini dan kajian-kajian dimanapun berada. Ada pengajian kita dengar, ada nasihat-nasihat di WA grup, nasihat hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat suci Al-Quran, para ustadz-ustadz yang memberikan nasihat kita dengar, Masya Allah, kita lihat di WA. Nah inilah orang-orang yang disebut dengan orang yang growth mindset. Gambaran mereka adalah tumbuh kembang. Kenapa? Karena dia dengar. Semakin dia mendengar, semakin tumbuh kembang. Bayangkan orang tidak mau dibilangin, apa sih, nolak. Itu fix. Jadi kepalanya itu, otaknya itu, hatinya itu laksana batu. Ini yang mengerikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dibuka hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu selalu kita ungkapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu dibukakan hatinya berpegang teguh pada ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai hati kita keras gitu. Ada orang-orang hatinya kal hijarah, seperti batu, bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu ini. Nauzubillah. Maka orang-orang seperti ini malas ikut kajian. Barangkali ikut kajian dikritik. Apa itu kajian? Nggak bener. Dikit-dikit, oh ini salah, ini benar, ini salah. Nyalah-nyalahkan orang. Loh, kajian itu dapatkan cahaya. Redaksi Al-Quran, orang-orang mendapatkan cahaya itu dapat petunjuk. Al-Quranul Karim, saya akan ngomong sampai berulang-ulang, adalah disebut dengan Al-Furqan. Al-Quranul Karim disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita belajar agama dan tahu ini yang salah, ini yang benar, tentu kita akan menjauhi yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, mendekati yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah bagi mereka yang tidak suka dengan kajian nyalain orang mulu. Memang kajian itu untuk membedakan ini yang haram, ini yang halal, ini yang boleh, ini nggak boleh. Kalau semuanya boleh, buat apa yang disebut dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla? Maka redaksi Al-Quran ada hati mereka, summa qasat qulubukum. Hati kalian menjadi keras,
Min ba'di dzalik. Setelah diajari oleh Al-Qur'anul Karim, dibawa ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, agama setelah datang pelajaran agama, dia malah keras. Fahiyakal hijarah, kerasnya seperti batu. Dan redaksi aku, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibukakan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita betul-betul merasakan kedamaian dalam hati kita. Maka bagaimana cara membangun yang disebut dengan growth mindset? Orang yang pikirnya terbuka, mendapatkan cahaya. Banyaklah berzikir ya muqallibal qulub. Ini bukan berarti ketika kita sudah growth mindset tidak menjadi fixed mindset. Bisa saja menjadi fixed mindset. Karena berubah-ubah orang itu. Ketika kita mendengarkan kajian, hati kita damai. Suatu saat hati kita kotor, diberikan pengajian, dikasih ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, kita tolak. Maka itu hati itu fluktuatif. Marilah kita buka hadis Rasulullah SAW yang sangat fundamental, yaitu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan belajar. Ya, ini penting sekali. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, hadiskan oleh Muslim. An Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayuridillah bi khairan. Ini hadis saya akan perlihatkan lagi. Baik, mudah-mudahan lebih jelas lagi ya. Barang siapa yang Allah inginkan sebuah kebaikan pada dirinya. Jadi kita lihat apakah Bapak-bapak Ibu Allah ingin baik pada diri saya. Lihat, yufaqihu fiddin. Apa itu yufaqihuhu? Dia mendalami, memahami urusan-urusan agama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Saya akan membacakan kata-kata al-fiqh di sini. Barang siapa yang Allah inginkan di dalam dirinya ada sebuah kebaikan. Bapak-bapak Ibu sekarang hadir di Zoom, membuka Zoom dengar pengajian. Inilah gambaran Allah ingin baik pada kita. Tahu dari mana? Karena niat kita untuk memahami yufaqihu fiddin. Di dalam bahasa Arab al-fiqh. Fiqh itu adalah al-fahmu. Fiqh adalah pemahaman. Jadi kalau kita pahami, memahami ini maksudnya apa? Memahami urusan-urusan syariat, memahami urusan-urusan agama. Ya. Fiddin, yaitu maksudnya syariat. Maka redaksi Al-Quran di sini, hadis ini dipahami bahwa kita mendalami agama karena udah mengerti mana yang hak, mana yang batil. Subhanallah. Jadi al-fiqh, ada ilmu fikih kan? Ilmu fikih itu ilmu memahami. Mami ini halal, ini haram, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Jangan sampai kita mendalami agama, nggak usah lah. Kenapa? Paling nyala-nyalain, bener-benerin. Bukan begitu. Memang itulah al-furqan. Petunjuk itu adalah pembeda yang hak dan batil. Gitu kan. Orang biasa minum wine, habis itu ikut kajian, diharamkan. Saya nggak mau ikut kajian. Ini haram ini. Emang itu haram. Orang biasa minum khamar, biasa minum yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, minum anggur wine gitu. Kemudian ikut kajian, ternyata itu diharamkan. Saya nggak mau ikut kajian lagi. Kenapa? Nyala-nyalain mulu. Itulah al-furqan. Disitulah kita bisa memahami aturan-aturan agama. Kadang-kala orang itu disinilah dia merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling dan seterusnya. Minum gak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Nauzubillah min dzalik. Ini yang menyebabkan orang tidak paham. Redaksi ini digambarkan dalam surat Taubat juga. Gambarannya adalah liyatafaqahu fiddin. Ini gambaran orang-orang yang mendalami agama. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ada orang-orang jihad di jalan Allah, perang, gitu kan? Mereka mungkin waktunya untuk berlatih diri, untuk membela diri. Orang-orang yang di medan perang itu untuk belajar masih sedikit waktunya. Ada orang yang mendalami agama.
Nah, ini mengingatkan mereka, waliyunziruna, ini mengingatkan, memberikan peringatan, qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau orang-orang ini sudah berperang balik, diingatkan tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Maka itu Bapak-bapak Ibu-ibu ini berbicara tentang bagaimana kita mempunyai rasa haus akan mendalami ilmu agama. Ketika kita haus ilmu agama, ini gambar Allah ingin baik pada diri kita. Coba perhatikan. Kalau ada orang waktunya luas, ayo kita ngaji. Kadang-kadang tidak mau ngaji. Ayo kita belajar, malas. Ini namanya fixed mindset. Dia tidak mau menumbuh kembangkan pikiran dan hatinya. Maka itu kita akan masuk ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah ngasih petunjuk, dia sendiri menutup dirinya dari petunjuk. Menutup dirinya dari petunjuk ini yang saya katakan seperti tadi, rumah yang ditutup semuanya, tidak ada cahaya. Yang menutup siapa? Dirinya sendiri. Maka ada istilah kafirun. Kafir itu nutup, nutup. Kafir itu bahasa Indonesianya, kafir, menutup, sama. Maka itu ketika orang tidak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, ini menjadi nutup. Ada yang disebut dengan kafir dalam arti pemahaman, dia menutup la ilaha illallah. Karena kata-kata la ilaha illallah itu logik. Tidak ada Tuhan yang diagungkan, yang disembah selain Allah. Itu logik. Tidak mungkin nggak masuk akal. Ini sangat masuk akal. Akan tetapi kebanyakan kita malah mereka teman-teman kita ya, disebut dengan kafir itu karena nutup. Gitu. Qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang menutup pikiran dan hatinya. Nah, ini disebut dengan fixed mindset. Kalau dibuka saja gitu. Iya ya, logika itu sederhana. Tuhan yang mengatur alam semesta serta ini cuma satu, itu lebih logik daripada mengatakan Tuhan itu tiga, dan seterusnya. Maka ketika orang itu nutup pikirannya, otomatis hatinya tertutup. Ini gambaran orang yang beriman dan tidak beriman. Sekarang di kalangan orang yang beriman sendiri. Di kalangan orang beriman ada orang yang malas ngaji gitu kan. Subhanallah. Sementara hadis Rasulullah SAW, kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, hambanya dijadikan haus akan ilmu agama, dia memahami terus urusan agama. Betapa banyak, baru tahu saya ini nggak boleh. Betapa banyak laki-laki baru tahu bahwasanya memakai emas laki-laki itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baru tahu, akhirnya dilepaskan emasnya, gitu kan? Ini contoh. Betapa banyak orang ini adalah larangan-larangan, ada lagi perintah-perintah. Saya baru tahu ini diwajibkan buat kita. Contohnya gampang, zakatul fitri. Baru tahu zakat fitri ini dibagikan ini sebelum hari raya, sebelum sholat harus, baru tahu. Jadi kita tahu aturan agama. Baru tahu ternyata ghibah itu laksana memakan bangkai saudaranya, dan seterusnya. Jadi kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Disitulah orang cerdas adalah orang yang bisa mengetahui ini hak, ini benar, ini batil, ini nggak benar. Dan mengikuti yang benar dan menjauhi yang salah. Maka untuk membuka pikiran kita supaya growth mindset, pakailah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Nanti saya akan tulis di WA group ya. Allahumma ya Allah, arini ya Allah, perlihatkanlah kepada aku. Kalimat ro'a yaitu memperlihatkan bukan dengan mata seperti ini, tetapi pikiran dan hati. Perlihatkanlah kepada aku pikiran aku, hati. Al-haqqa, kebenaran. Haqqan, betul-betul dengan jelas kebenaran itu. Jadi kita kadang-kadang nggak melihat kebenaran dengan jelas. Ini hadis Rasulullah SAW. Suami benar atau enggak ya? Padahal itu jelas. Ya Allah, perlihatkan kepada aku pikiran hatiku, melihat ini benar dengan jelas. Haqqan warzuqni ittiba'ah. Minta yang kedua, sudah tahu benar, rasakan dalam hatiku rasa cinta untuk mengikutinya. Kadang-kala kita tahu ini benar tapi
menolak kebenaran. Jadi ketika orang tahu benar, itu satu step, satu langkah. Kemudian langkah kedua, kasih rasa cinta untuk mengikutinya. Wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang batil, yang gak benar dengan jelas dan nyata. Dan tanamkan dalam hatiku rasa benci untuk menjauhinya. Jadi cukup bahasa Indonesia, tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, perlihatkanlah kepada diriku ya Allah kebenaran dengan jelas dan nyata. Dan tanamkan rasa cinta dalam hatiku ya Allah untuk mengikuti kebenaran ini. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku ya Allah kebatilan dengan jelas dan nyata. Dan tanamkan dalam hatiku ya Allah untuk menjauhi kebatilan ini, keburukan ini. Doakan anak-anak kita. Taruhlah anak kita namanya Ahmad. Ya Allah, perlihatkanlah kepada anakku ya Allah kebaikan dengan jelas dan nyata, yaitu Ahmad. Nah, sebutkan gitu. Dan tanamkanlah dalam diri anakku yaitu rasa cinta yaitu kepada diri Ahmad untuk mengikuti kebenaran ini. Dan perlihatkanlah kepada anakku si Ahmad ya Allah kebatilan dengan jelas dan nyata. Dan tanamkanlah dalam hatinya rasa benci untuk menjauhinya. Ini kita berdoa agar kita menjadi orang-orang punya growth mindset. Sehingga dia gampang mendengar nasihat. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Buat anak kita, kalau anak kita namanya Ahmad, ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati anakku Ahmad agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Subhanallah. Ini penting sekali. Dari hati kita yang paling dalam minta, dan mintanya itu terus menerus. Inilah bagaimana membangun growth mindset. Karena growth mindset ini kaflingnya Allah. Petunjuk itu kaflingnya Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau yang beliau sangat cintai. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk yang engkau cintai. Karena itulah hak Allah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, bukalah hati dan pikiran anakku, ya Allah. Semua anak-anakku, sebutkan nama anak-anaknya. Kebaikan dengan jelas dan nyata. Dan tanamkanlah rasa cinta dalam hati anak-anakku, si fulan. Agar mengikutinya dan tertarik untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada anak-anakku semua, ya Allah, kebatilan dengan jelas dan nyata. Dan tanamkanlah dalam hati anak-anakku semua, ya Allah, rasa benci untuk menjauhinya. Subhanallah. Ini harus kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diri kita, keluarga kita punya orang yang punya growth mindset. Subhanallah. Kalau kita sudah ada tertarik, maka gampang ukurnya. Kalau kita ada orang memberikan nasihat, kita dengar nggak? Kajian-kajian seperti ini adalah nasihat. Ketika kita buka WA group, ada yang share bagus-bagus share. Masya Allah. Ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah saya akan baca hadisnya. Ini ayat-ayat suci Al-Quran kita baca. Ya Allah, Masya Allah. Ini dan seterusnya. Ini yang disebut dengan growth mindset. Gitu. Dia tumbuh kembang karena dia mendengar. Betapa banyak orang share yang bagus-bagus, abaikan. Bahkan yang tidak bagus malah dilihat. Ini apa ini? Nah ini bagaimana supaya ini minta ke Allah Azza wa Jalla. Ini kafirnya Allah Azza wa Jalla. Ada kajian-kajian saya, sampai ustadz-ustadz yang lain, saya tadi malam mendengar kajian, Masya Allah. Itu kajian ada di Saudi Arabia gitu kan, pakai bahasa Arab, menerangkan bagaimana kisah Nabi Sulaiman, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita mendengar, gitu. Dengar nasihat-nasihat, Masya Allah. Dari ulama-ulama dunia sekarang pun kita gampang dengan YouTube kita dengarkan. Di sini akhirnya menjadi orang yang tumbuh kembang pikirannya. Tapi kan butuh ketertarikan. Kalau tidak ada ketertarikan, ya susah. Maka kita minta, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ya Allah, agar selalu berpegang teguh pada agamamu.
Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati anak-anakku, si fulan, si fulan, sebut namanya, agar selalu berpegang teguh pada agamamu, ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah pada diriku, kepada diri anak-anakku, kebaikan dengan jelas dan nyata, dan tanamkan rasa cinta untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah pada diriku, pada anak-anakku semua, sebutkan nama anak-anak, kebatilan dengan jelas dan nyata. Dan tanamkan rasa benci untuk menjauhinya. Subhanallah. Di sini akan tumbuh namanya halawatul iman, yaitu yang disebut dengan manisnya iman. Salah satu manisnya iman, dia benci kepada kemaksiatan. Kadangkala terbalik, na'udzubillah min dzalik, diputar oleh syaitan. Ini kadangkala kita lupa ada hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Syaitan itu thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syaitan itu menyerang kita dari segala penjuru, dari depan, belakang, kanan, terus. Min baini aydihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Allah. Diserang terus kita. Serangan syaitan luar biasa. Nah, sekarang saya gambarkan Bapak-Bapak Ibu. Kalau kita digambarkan di dalam Al-Quran ada setan yang menyerang kita. Ada setan yang menyerang kita. Kemudian kita tidak merasa diserang setan, ini kan bahaya sekali. Bahaya sekali ini menurut hemat saya. Nanti dalam surah Al-Hijr ayat 15, surat 15, mohon maaf, ayat 39, itu trik setan bagaimana. Tapi yang tadi saya bacakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Itu adalah surah Al-A'raf ayat 17. Saya akan gambarkan begini. Waktu saya di Constantine University gitu kan, saya pulang karena saya harus kuliah, kemudian saya mencari ilmu tambahan karena di sana tidak pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis. Akhirnya kita kursus tambahan, kemudian kita di sana kota kecil Constantine. Saya terpaksa pulang malam, jadi tambah belajar lagi. Extended, tambahan belajar, tambah ini. Orang-orang, Arifin, kamu pulang jam segini, nggak takut kamu? Kenapa? Di situ banyak orang yang nggak baik lah, kadang-kadang nodong pakai pisau, pakai akhirnya kita besok-besok kita jalan lebih hati-hati tentunya gitu, lebih berhati-hati lagi. Sebelumnya kita merasa santai-santai saja pulang, santai gitu. Tapi setelah kita kasih tahu, karena akan ada, kamu kadang biasa diserang, ini korban, cerita-cerita, teman-teman disuruh cerita. Saya orang Indonesia satu-satunya waktu itu kan. Suruh cerita, teman-teman suruh cerita. Ente lewat sini, iya lewat sini. Ngeri itu, diserang, kamu bisa diserang. Dia nyerang nggak 1 orang, 2 orang. Kalau ada 3 orang, 4 orang. Nah, setelah dapat informasi itu, kita lebih hati-hati nggak lewat situ? Tentu lebih hati-hati. Ini kisah nyata. Betul. Waktu itu kita diserang pakai kayak setengah golok gitu kan. Masya Allah. Itu dulu tahun 91. Artinya apa? Al-Quran mengingatkan kita ini diserang setiap saat. Diserang setiap saat, kita diserang oleh setan. Allah ngasih tahu. Dan setan bersumpah. Tsumma la'atiyannahum, la taukid. La'atiyannahum. Ini adalah bahasa Al-Quran ya. Kita ini diserang oleh syaitan. Ini surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7 ayat 17. Sungguh-sungguh. Jadi kalau kita berbicara tentang serangan setan, na'udzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma la'atiyannahum, sungguh-sungguh. Kami akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Redaksi Al-Quran. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan Anda ya Allah tidak akan mendapatkan manusia kebanyakan bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Ini setan. Di surat apa? Surat Al-A'raf. Ayat berapa? Ayat 17. Jadi emang kita ini diserang oleh syaitan. Jadi kalimat la'atiyannahum ini nun taukid, lam taukid, sungguh-sungguh. Jadi bertubi itu karena tidak ada bahasa Indonesianya. Sungguh-sungguh. Nggak ada bahasa Indonesia seperti itu, tapi Arabnya begitu. Karena lam taukid, nun taukid musyaddadah. Lam taukid ini namanya lam taukid nih. Sungguh-sungguh ini ada lam taukid nih. La, lanya cuma pendek. La.
Itu lam taukid. La'atiyan. Nah, ini no taukid musyaddadah. Jadi kalau diterjemahan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, karena tidak ada bahasa Indonesia yang maka diterjemahkan pasti. Nah, gitu. Bahasa Indonesia nggak ada. Jadi pasti aku akan, ini kata-kata siapa? Kata-kata setan. Karena setan, iblis ini sudah dinyatakan keluar dari surga. Jadi iblis mengatakan, aku akan halangi, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan halangi mereka ke jalan yang lurus. Dihalangi. Jadi setan itu menyerang kita supaya kita tidak berbuat baik, menjadikan kita fix mindset. Ya. Fix mindset. Pikiran kita jadi beku, jadi batu gitu, nggak berubah gitu. Setan tidak mau kita punya growth mindset, nggak mau. Maka dihalang-halangi. Gimana cara nyerangnya? Mimbaini aidihim. Dia akan menyerang kita, datangi kita dari depan kita. Wa min khalfihim, dari belakang. Wan aimanim, dari kanan. Wan syamailim, dari kiri. Itu setan. Nah sekarang kita yakin nggak dengan ayat ini? Bahwa setiap saat kita akan diserang oleh setan. Jadi pikiran kita ini selalu melihat yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Ini kata-kata setan. Jadi dihalangi, menghalangi dari jalan yang lurus. Caranya setan gimana? Caranya adalah menjadikan kita fix mindset. Kira kita nggak mau tumbuh kembang, dikasih nasihat, iya tahu, iya tahu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mental kita, jiwa kita akan lebih berhati-hati kalau dikasih tahu ada yang nyerang. Pak RT, Pak RW bikin announcement, bikin lembaran pengumuman ke warga, hati-hati banyak maling berandai-andai. Rumah ini kemalingan, rumah ini kemalingan. Kira-kira kita berubah nggak? Oh iya. Dapat bocoran lagi. Wah, dari preman-preman pasar kita dapat bocoran bahwa rumah kamu sekarang akan jadi bidikan orang-orang jahat. Jadi kamu itu akan menjadi korban, diserang nanti malam oleh para perampok. Kira-kira kita bisa tidur nggak? Lebih tidak bisa tidur lagi. Udah dikunci, coba cek kuncinya. Itu orang yang mendapatkan informasi bahwa dia akan diserang. Jadi dia hati-hati. Setan sudah bersumpah di dalam Al-Quran. Dan Allah ngasih informasi. Bukan RT RW yang ngasih tadi lembaran pengumuman kepada warga. Ini bukan dari RT RW, dari Allah yang pasti benar. Dan redaksi Al-Quran dikatakan, aku pasti akan menyerang manusia. Aku datangi dari depan, dari belakang, dari kanan. Itu pasti. Jadi sehebat apapun Anda pasti diserang oleh setan. Untuk mengotori pikiran kita. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Oh iya, ini yang harus hati-hati. Jadi mental kita berubah nggak? Gimana setan menyerang? Setan menyerang paling pertama kali adalah gimana kita punya fix mindset. Nggak mau mendengar nasihat. Nah ini kunci. Dia halang-halangi kita dari jalan yang lurus tadi kan ya. Bagaimana kita melihat yang baik itu menjadi buruk? Itu kerjaan setan. Di kerjaan setan, gimana yang baik menjadi buruk, yang buruk jadi baik, jadi indah. Subhanallah. Ini redaksi Al-Quran. Tadi saya katakan la'atiyannahum, lamut taukid. Maka bacanya harus pendek, la'atiyan. Kalau la tidak, kalau la sungguh penekanannya. Dan ini akan terjadi redaksi Al-Quran surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr itu surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini redaksi Al-Quran. Jadi kita kalau diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla dan pasti benar karena firman Allah benar, nggak mungkin enggak. Karena ayat suci Al-Quran itu pasti benar, nggak mungkin enggak. Siapa yang bisa menolak Al-Quran Al-Karim?
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Hei, aku akan serang." Jadi setan mengatakan, "Aku serang manusia." Nah, trik setan untuk menyerang manusia, lihat di kata-kata siapa? Kata-kata iblis. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah memutuskan aku ini sesat, masuk neraka gitu kan. Apa? Ini triknya, lihat redaksi Al-Quran. Sama dengan yang tadi dalam surah Al-A'raf gitu kan. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Nun taukid misalnya. Sungguh-sungguh. La uzayyinanna ini sungguh-sungguh aku akan jadikan yang maksiat menjadi indah. Bayangin. Yang buruk menjadi indah. Yang buruk jadi kita senang. Wah, kayaknya keren nih. Bener nih. Padahal nggak bener. Bener gini nih, pasti bener. Ini begini. Padahal nggak bener. Wah, keren banget nih. Keren, kayaknya lebih enak kayak gini. Padahal itu menyebabkan Allah murka. Maka redaksi Al-Quran ini berat sekali memberitahu informasi kepada kita. Setan itu menjadikan indah. Orang berzina itu pertama kali diindah-indahkan. Padahal itu Allah murka. Gitu kan? Apapun yang dilarang oleh Allah menjadi indah. Apapun yang dilarang oleh Allah menjadi indah. Ini indah. Siapa yang menjadikan indah? Syaitan. La uzayyinanna lahum fil ard. Kami akan jadikan semua maksiat di muka bumi selama mereka hidup ini menjadi indah. Wala ughwiyanna, lamu taukid juga. La ughwiyanna, sungguh-sungguh. Aku akan sesatkan semuanya. Nah, kecuali, nah ini pernah kita bahas sampai 1 bulan penuh ini ya. Kata-kata ini kita pernah bahas sampai 1 bulan penuh. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Ini manusia-manusia yang untouchable. Yang gak bisa diterobos. Susah dipegang oleh setan. Setan gak bisa masuk. Ini pernah saya terangkan 1,5 bulan kalau gak salah. Tentang karakteristik orang-orang yang untouchable. Yang tidak bisa disentuh oleh setan. Itu orang-orang yang mukhlasin. Orang-orang pilihan. Ya, itu orang-orang yang ikhlas. Bagaimana supaya masuk sini? Saya kasih gambaran, yaitu orang-orang yang selalu berzikir. Subhanallah. Tapi berzikir sedikit nggak bisa, setan pun akan menyerang. Berzikir itu ada ilmunya. Nanti insya Allah kita akan kupas bagaimana caranya membangun hati kita betul-betul ada Allah Azza wa Jalla. Itu susah. Setan akan sulit masuk. Balik lagi tadi bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami, pada keluarga kami, kepada anak-anak kami kebaikan dengan jelas dan nyata. Dan tanamkan rasa cinta untuk mengikutinya. Kadang-kala kita tidak merasakan kecintaan kepada yang baik. Justru na'udzubillah, yang tidak baik malah kayaknya keren nih. Kayaknya keren, gini aja. Padahal itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk kadang-kala hati dan pikiran berantem nih. Kita gini, untuk menyeimbangkan dengan satu Al-Quranul Karim. Pikiran kita, menurut kita gini, hati kita ini bisa salah, ini bisa salah. Yang menyeimbangkan antara akal dan hati kita adalah Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keseimbangan. Tapi perlu diingat, satu, setan menyerang kita dari segala penjuru. Sadar nggak kita ini? Pagi-pagi yang harusnya alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kagak. Disebut itu. Doa itu kagak doa. Habis dari WC, ya Allah alhamdulillah ghufranaka. Alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan Engkau memberikan kesehatan. Oh, lewat. Kan? Gak bersyukur kita. Jadi yang harusnya kita berzikir, maka tidak berzikir. Pagi-pagi udah pikiran hati kita udah kotor gitu kan. Kok kotor? Karena tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Nggak bilang alhamdulillah habis bangun tidur, ntar juga tidur bangun lagi. Nggak habis pup dan pipis dari WC, nggak bilang alhamdulillah pun nanti habis bisa ke WC lagi. Seakan-akan tidak ada peranan Allah. Nah, ini yang berbahaya sekali. Badan kita mandi setiap saat, kita gosok gigi setiap saat, mulut kita wangi, balik kita wangi, baju ini kita cuci setiap saat, ganti baju. Kenapa? Karena kita ingin
badan kita bersih, baju kita bersih, nggak bau, piring kita cuci, sendok kita cuci, semua kita bersihin, makanan kita bersihkan, kita cuci, kita sebelum makan buah kita cuci dulu baru kita makan. Semua kita bersihkan. Pertanyaannya, hati dan pikiran kita apakah kita bersihkan setiap saat? Karena setiap saat setan selalu mengotorinya. Ingat itu. Salah satu yang paling berbahaya adalah kita dijadikan fixed mindset, tidak growth mindset. Maka kita harus lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, ad-dinu nasihatun. Nah, ini penting sekali. Ad-dinu nasihatan. Ini hadis riwayat Muslim. Kita akan share hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan agama ad-din esensinya adalah nasihatun. Ini dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ya. Jadi ada kajian hadis-hadis 40 hadis dalam kitab Imam An-Nawawi. Ini hadis Rasulullah SAW dari Abi Raqayyah Tamim ibnu Aus al-Dari mengatakan bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah. Ad-din agama adalah esensi agama adalah nasihat. Bapak-bapak ibu online sekarang Zoom ini adalah menunjukkan Allah ingin baik pada kita dan kita adalah growth mindset karena pikirannya mau mendengar nasihat ayat Quran seperti apa. Oh, saya baru dengar ayat suci Al-Quran bahwa kita setiap saat diserang. Oh, ada mental yang tidak diberitahukan, yaitu tidak ada diserang ya santai-santai saja. Kalau mental kita akan berubah kalau kita diberitahukan kita lagi diserang, akan berhati-hati. Maka dikit-dikit a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pikiran kita jaga, kita bersihkan. Oh, dengan adanya kita ikut Zoom, kita ngerti hadis Rasulullah SAW kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, hambanya dijadikan haus akan ilmu, maka dia belajar. Oh, dalam hadis riwayat Muslim, esensi agama adalah nasihat. Kalau kita tidak mau mendapatkan nasihat, berarti agama kita lemah. Sejauh mana kita menerima nasihat. Kalau orang, udah tahu, ini gambaran syaitan. Kenapa syaitan menjadikan kita fixed mindset? Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Berarti kekuatan agama kita sejauh mana kita menerima nasihat orang lain. Akhirnya para sahabat bertanya, kulna. Para sahabat kami mengatakan kepada Rasulullah SAW, liman. Liman ini siapa yang berhak? Punya siapa nasihat itu? Siapa yang berhak menasihat kita? Pertama kali Rasulullah SAW menjawab, Allah, lillah, itu haknya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang bagaimana kita Allah menasihati kita? Iya dengan kitab wali kitabi. Itu dari kitab Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Siapa lagi yang berhak untuk memberikan nasihat? Wali rasulihi, utusan Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, kita menerima nggak nih? Kalau kita menerima ini nasihat dari Allah, nasihat dari Al-Quran, nasihat dari Rasulullah SAW, kita menerima nggak nih? Subhanallah. Kemudian siapa lagi yang berhak memberikan nasihat? Wali a'immah. A'immah itu pemimpin, imam, a'immah. Pemimpin-pemimpin. Siapa pemimpin? Orang-orang muslim. Pemimpin tentu pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang benar. Siapa lagi? Wa'amatihim. Dan secara umum siapapun, dia pemimpin atau bukan pemimpin. Mungkin grade-nya di bawah kita, mungkin dia lebih miskin, mungkin dia lebih cuman tamatan SD, tapi benar ya kita dengerin. Yang satu profesor tapi tidak benar ya kita nggak dengerin. Kenapa? Sesuai dengan agama atau tidak? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Subhanallah. Disinilah kita bisa memahami bahwa esensi daripada agama adalah nasihat itu sendiri. Sejauh mana kita bisa menerima nasihat, disitulah agama kita akan tumbuh kembang, growth mindset. Dan yang harus kita garis bawahi, syaitan menyerang kita selalu dari segala penjuru. Tadi sudah surat Al-A'raf ayat 17. Dan gimana syaitan menyerangnya, surat Al-Hijr ayat 39. La uzayyinanna, dihiasi, dijadikan indah semua yang gak baik menjadi indah. Maka kita tertarik kepada yang tidak baik, padahal itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla.
Penyesalannya itu nanti. Penyesalannya itu nanti. Kemudian bagaimana setan menjadikan yang tidak baik menjadi indah. Maka itu kita minta pada Allah, ya Allah, tolong dihafal ini Bapak-Bapak. Pakai bahasa Indonesia aja. Perlihatkanlah kepada diriku, kepada keluargaku, pada anak-anakku. Sebutin anaknya 1, 2, 3. Kebaikan dengan jelas dan nyata dan tanamkan rasa cinta untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada diriku, kepada anak-anakku, sebutkan anak-anaknya, kebatilan, keburukan dengan jelas dan nyata dan tanamkan rasa benci untuk menjauhinya. Ada lagi bentuk hadis Rasulullah SAW dari ayat suci Al-Quran, Allah mahabib ilainal iman wa zainhu fi qalbi wa karhi ilail kufra wal fusuq wal asyan wa ja'alni minar rasyidin. Ya Allah, nanti akan saya tulis dan saya akan share di grup WA grup. Dan Bapak-Bapak Ibu yang ada di WA grup insya Allah akan dapatkan kajian ini gitu. Jadi ketika ini redaksi, sebetulnya ini Bapak-Bapak yang pernah ke tanah suci, ini doa ini diulang, di tawaf diulang-ulang, waktu saya diulang-ulang. Allahumma ya Allah Habib, tanamkan rasa cinta. Habib itu bukan Habib-Habib yang kita paham. Habib itu rasa cinta. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih SD, ada iklan Supermi. Ana uhibbu Supermi waktu masih kecil tuh. Uhibbu itu apa sih? Oh, cinta gitu. Aku suka Supermi. Habib itu rasa suka, rasa cinta. Maka istilah Habibi, kekasihku. Habib itu kekasihku. Kalau itu buat laki-laki, kalau Habibi itu buat laki, kalau berbuat Habibti, kekasihku, Habibti. Jadi Habib itu adalah rasa cinta. Tanamkan rasa cinta. Habib ilail iman wa zainhu fi qalbi. Rasa cinta kepada keimanan dan perindah seindah-indahnya di dalam hatiku. Ini doa-doa untuk growth mindset. Wa karrih ilail kufra wal fusuq wal isyan. Tanamkan rasa benci kepada kefasikan, kemaksiatan, apapun yang engkau tidak ridhoi. Jadi kita minta dua rasa, rasa cinta dan rasa benci. Cinta dan diperindah kepada apa? Kebaikan, rasa cinta. Jadi ngikut kita. Wa karrih ilail kufra wal fusuq wal isyan. Jauhkanlah ya, tanamkan rasa cinta, rasa benci kepada kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Waj'alni minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluarga aku semua menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau berikan cahaya, Kau berikan petunjuk. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu dengan hadis-hadis ini kita bisa mengerti gimana membangun growth mindset. Itu adalah coveringnya Allah. Kadang-kadang orang tahu bahwa ini baik, tapi tidak ada tertarik kepada kebaikan. Firman-firman Allah, cuek aja deh. Cuek. Padahal ini penting sekali. Bahkan yang maksiat dia tertarik, didengerin, terus intensif yang maksiat. Akhirnya berbuat maksiat. Yang baik-baik diabaikan. Inilah setan, trik setan. Maka kita harus memahami gimana kita punya growth mindset. Pikiran kita terbuka. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT, setan itu pakai cara yang luar biasa. Yang bagus menjadi tidak bagus. Gimana caranya? Gak usah ikut pengajian. Nyalain mulu. Nyalain orang mulu. Loh, pengajian itu mengetahui ini yang hak, yang batil. Ini alasan saja. Malas saya ikut pengajian, kenapa? Ngomong surga neraka, surga. Emang ada surga neraka mau diapain? Justru selalu saya katakan orang yang bodoh adalah orang yang tidak memikirkan akhirat. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Al-Aish, kehidupan ada Aish al-akhir. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Surah Al-Ankabut. Wa inna dar akhirat hiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan itu di akhirat nanti, bukan di dunia. Maka orang yang obsesinya akhirat, dia tidak pelit. Dia selalu bersedekah, dia selalu berbuat baik. Apa yang dibawa di dunia ini? Kecuali amal ibadah kita. Subhanallah.
Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ada bahasa-bahasa, nggak usah ikut kajian itu kenapa? Ngomongin surga neraka mulu. Nggak usah ikut kajian itu kenapa? Nyalain mulu. Ini trik setan, bahasa-bahasa sehingga kita tidak ada tertarik kepada kajian. Iya, iya. Akhirnya dan itu di-share kadang-kadang di grup. Woi, ngapain ikut pengajian kalau nyala-nyalain itu? Akhlak yang baik itu tidak nyala-nyalain orang terus. Loh, ketika kita punya ilmu tahu yang benar mana yang salah mana. Betul, kita tidak boleh menyalah-nyalahkan kalau itu benar jadi selesai itu betul. Tapi ini adalah trik setan bagaimana supaya kita nggak ikut kajian. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah ingatkan pertama kali, ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agama. Kita jadikan buat anak-anak kita, wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati anak-anakku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Ya Allah, perlihatkan kepada kami dan pada anak-anak kami kebaikan dengan jelas dan nyata. Udah tahu? Tapi tidak cukup. Dan tanamkan rasa cinta untuk mengikutinya. Subhanallah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan dengan jelas dan nyata. Perlihatkan juga pada anak-anak kami, si fulan, si fulan, si fulan. Kebatilan dengan jelas dan nyata. Dan tanamkanlah dalam hati kami kebencian untuk menjauhinya. Mungkin kita doakan suami kita, istri kita. Sebutkan. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada keimanan dan ketakwaan. Dan perindahlah seindah-indahnya. Wazainu fi qulubi, di dalam hati kami. Ya Allah, tanamkanlah rasa benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Nah, ini kita minta rasa benci. Dan jadikanlah kami semua hamba-hamba Engkau yang mendapatkan petunjuk-Mu. Insya Allah saya akan tulis di grup dan saya akan share insya Allah. Ada bentuknya aku, ada bentuknya kami. Allahumma habib ilainal iman. Nah itu berarti kami. Ya Allah tanamkan rasa cinta kepada kami. Ilaina. Nah itu kami. Kalau buat aku, Allahumma habib ilayyal iman. Ya Allah tanamkan rasa cinta dalam hatiku kepada keimanan. Jadi nanti bentuknya ya, aku atau kami. Nanti saya bikin bentuknya kami. Ya. Bentuknya kami sehingga kita juga mendoakan pada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa ini saja dulu. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah, mudah-mudahan besok kita akan kajian lebih dalam lagi supaya kita mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Hati kita mendapatkan cahaya bagaimana kita menerima nasihat ya Allah. Ya. Terus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Kalau stop Anda malas ngaji, langsung banyak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung banyak ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Maka itu ketika kita lagi semangat untuk belajar agama, baca buku, terus dijaga. Dan masuk dalam komunitas orang yang menuntut ilmu. Masuk, trung. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ini Al-Quranul Karim. Kita disuruh bersabar, Bapak Ibu. Gabung dengan orang-orang yang soleh. Disuruh bersabar oleh Allah Azza wa Jalla. Duduk sama orang yang soleh. Redaksi Al-Quran disuruh sabar bersama orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi gabung. Kita kadang-kadang drop, tapi kanan kiri kita semangat, akhirnya diberikan semangat. Oh iya semangat. Tapi kalau kita nggak gabung dengan orang soleh, gabung dengan orang maksiat, ya sulit untuk menjadi orang-orang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Disuruh sabar. Jadi gabung dengan orang soleh itu disuruh sabar. Kadang-kadang kita nggak betah, nggak betah. Ini kadang-kadang kita butuh kesabaran. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya mohon maaf sudah agak lama kita tidak kajian. Nah, dan karena ada tugas kemarin di Tanah Suci dan kurang sehat sehingga baru hari ini kita bisa memulai. Mudah-mudahan terus kita adakan kajian insya Allah setiap hari Sabtu pagi dengan Ahad pagi waktu Indonesia bagian barat ataupun di Amerika atau di Kanada yaitu
Jumat petang dan Sabtu petang. Jadi Jumat sore dengan Sabtu sore. Dan insya Allah kita akan memulai bacaan suci ayat suci Al-Quran. Setiap hari kita akan baca Al-Quran melalui Zoom ini dengan sesuai dengan kelas-kelasnya. Ada yang kelas yang baru mulai, ada yang baru yang sudah cukup. Nanti kita akan bagi kelasnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya serahkan kepada Ibu Nawan untuk ngaturnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nawan silakan. Oke, ada pertanyaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang belum gabung di WA Group, sebentar saya. Ada pertanyaan? Ini sudah saya. Bu Nawan bisa di-unmute? Silakan. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yuri. Ya, Ustadz mohon maaf mau izin bertanya. Kalau zikir pagi itu yang apa sih? Soalnya saya tuh terkadang yang zikirnya al-masurat. Nah, terus ada yang bilang bukan itu. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum. Ma'asurat sudah benar, silakan pakai ma'asurat, nggak ada masalah ya. Memang ada sebagian ma'asurat Hasan al-Banna dikatakan bidah, tidak bidah, itu bagus, itu dari hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Itu ma'asurat ada pagi, ma'asurat kubra, ma'asurat sughra, itu bagus ya. Sangat-sangat bagus, boleh pakai itu silakan. Ya, Oke, ada terima kasih Ustadz. Gimana Ibu? Biasanya redaksi-redaksi ketika pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah, banyak tuh, la ilaha wahdahu la syarika lah lahul, banyak sekali zikiran pagi hari dan sore hari. Nah, jadi pakai itu boleh. Oke, apa sekarang saya akan bacakan, ada pertanyaan, apa bisa mendapatkan doa-doa yang Ustadz ucapkan tadi, banyak yang belum saya kenal. Selain itu saya mendapatkan menghadapi macam orang semua. Semua saya katakan tadi, keras hati, tidak mau mendengar nasihat, apalagi malas majelis ilmu. Persis seperti yang Ustadz gambarkan tadi, ada tambahan dalam sangat zalim sekali terhadap keluarga. Minta uang secara zalim, tidak jujur, minta uang secara zalim, malak, dan banyak sekali. Tidak menafkahi keluarga, mengatakan kata-kata yang tidak pantas jika tidak dapat uang yang diminta, padahal ia sholat, tepat waktu, suka berzikir. Bagaimana mengubahnya? Bagaimana hukumnya yang berakhlak seperti ini? Kalau coba zikiran yang saya ajarkan, nanti saya share di WA group yang sudah ada ya, Bapak-Bapak Ibu. Kalau yang belum masuk, nanti masuk ke minta ke saya 0811 940 969. Itu ada, saya tulis itu nomor HP saya. Nanti saya kasih linknya, link untuk masuk. Nanti saya kasih zikiran. Jadi kalau dalam keluarga kita ada yang seperti itu, gitu kan, kita ajak baik-baik, ngobrol baik-baik, ya, duduk yang enak, ajak dengan bahasa yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak kepada jalan yang benar, ajak jalan ke Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan bijak. Tapi susah doa yang tadi saya ajarkan. Nanti saya akan share di grup, ingatkan saya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, gitu kan. Bagaimana bila sudah berkali-kali mengajak saudara
laki-laki untuk ikut Zoom kajian atau Zoom mengaji sampai saat ini belum juga, bahkan marah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanallah taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dengan kebenaran dengan kesabaran. Ya sabar gitu. Dimarahin Ustaz, enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa Ustaz? Itu konsekuensi ngajak. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengucapkan gini, mudah-mudahan saya jadi orang soleh. Betul nggak? Mudah-mudahan saya punya anak soleh. Anak kita sudah besar, mudah-mudahan anak kita menikah dengan orang yang soleh. Betul? Mudah-mudahan anak kita punya anak lagi, cucu kita berarti yang soleh. Terus kita bisa soleh, 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 soleh. Dan perlu diingat ketika kata-kata soleh ini, Masya Allah. Kalau dapat aja kita, di mata Allah kita soleh, dapat aja. Masya Allah. Kita mati ini di dalam kubur nih, kita dalam kubur nih pakai kain kafan begini, udah mati. Kita dapat doa orang-orang yang sholat. Orang sholat. Kalau setiap orang sholat mendoakan orang yang soleh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan redaksi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kemuliaan, keagungan, semua pujian milik Allah. Segala hormat, kehormat milik Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudah-mudahan juga salam salawat kepada Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW. Warahmatullah, mudah-mudahan rahmat Allah juga terlimpah kepada engkau, hai Nabi Muhammad SAW. Wabarakatuh, dan keberkahan Allah juga terlimpah kepada engkau. Allah, Rasul. Kemudian kita, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholih. Salam juga kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan buat kami dan hamba-hamba Kau yang soleh. Berarti orang soleh selalu didoakan. Terus gimana jadi orang soleh? Karakteristik orang soleh ngajak kebaikan. Konsekuensinya adalah dihina, disakiti, dimarahin. Itu konsekuensi namanya. Dicuekin itu konsekuensi namanya. Ya udah saya diem aja, jangan. Kalau diem Anda nggak jadi orang yang soleh. Itu namanya naruh saham. Kok saham? Ngajak kebaikan itu naruh saham. Dihina, disakiti, dicaci maki, itu konsekuensi naruh saham kebaikan jadi orang soleh. Surat Ali Imran 114. Yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yasaruna fil khairat. Ini karakteristik orang soleh. Ini pernah saya terangkan. Ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi dimarahin tuh enggak apa-apa, sabar aja. Ya. Ajak lagi, ayo terus, ajak terus, tapi dengan cara yang baik, ya. Oke, ada pertanyaan lagi, saya baca lagi di chat ini. Mau saya bacain Pak Ustadz? Oh iya, dari tadi kira nggak ada orangnya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kok hilang? Mau bertanya, hukum berwisata ke candi atau bangunan-bangunan yang menjadi tempat ibadah agama lain, niat hanya untuk berwisata. Itu di mana? Itu pertanyaan. Enggak ada masalah. Pertanyaannya hukum berwisata ke candi-candi tempatnya itu bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah selama kita tidak mengagungkannya. Ketika Amr bin As, para sahabat Rasulullah SAW masuk di daerah yang sangat banyak kemusyrikannya, yaitu daerah Mesir. Maka di sana masjid yang tertua di Afrika namanya Masjid Amr bin As. Sahabat Rasulullah SAW, para sahabat tidak menghancurkan tempat-tempat peribadatan orang-orang Fir'aun. Contohnya dihancurkannya piramid, tidak dihancurkan, Sphinx dihancurkan, tidak dihancurkan. Itu bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Fir'aun pun jasadnya diabadikan untuk belajar. Jadi kita belajar bagaimana orang itu menyembah berhala-berhala, diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita berpikir tentang umat sebelum kita.
Selama kita tidak mengagungkan, sama. Berarti kalau kita ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi apapun, hanya untuk melihat wisata, tidak ada masalah. Kita ajarkan ke anak-anak, wahai anakku, ini mereka menyembah batu. Bagaimana menyembah batu? Batu nggak bisa bergerak. Disuruh kita berpikir, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Selama kita tidak ada pengagungan, tidak ada masalah, insya Allah. Ada yang lain? Silakan. Ada, Pak Ustadz, doa kunut diajarkan untuk dilakukan saat tidak itidal sebelum sujud. Apakah itu karena saat itidal termasuk saat mustajab? Ketika i'tidal, biasanya kita kan kunut itu diajarkan setelah sami Allahu liman hamidah, kemudian kita i'tidal gitu. Betul nggak? Ketika i'tidal lah kita baca kunut gitu. Ini memang waktu kunut. Tapi ada pendapat yang lain, ada nggak? Ada. Sebelum ruku pun bisa mengalahkan kunut. Tapi ini adalah jarang dilakukan gitu kan. Jadi apakah waktu i'tidal itu waktu yang mustajab? Kalau bicara waktu yang mustajab itu ketika kita sujud. Ketika i'tidal itu biasa kunut nazilah dilakukan, ataupun kunut-kunut ketika kita mendapatkan musibah, umat Islam dapat musibah. Nah, kalau kita sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, paling tidak seperti itu kan, itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita mau menambahkan doa-doa yang lain, tidak boleh diucapkan, dilafazkan, cukup di dalam hati. Sama ketika kita sujud, lama-lama sujud boleh nggak? Boleh, nggak ada harus sujud akhir. Sujud mana aja, terserah. Tapi kalau kita jadi imam tidak boleh, kasihan makmumnya terlalu lama. Ya, maka itu banyaklah sholat-sholat sunnah yang tidak kita berjemaah, kita jadi imam, kita sholat itu bebas. Tapi ungkapannya di dalam hati. Oke, ada yang lain? Ya ini, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Doa apa yang manjur agar keponakan saya menjauh pacarnya yang non-muslim? Walaupun sudah lama mereka dekat, namun saya semula pacar mau mu'alaf, tapi sekarang tidak mau mu'alaf. Dan semoga mendapat ganti suami yang soleh. Bapak Ibu yang cinta Allah, doa-doa tadi yang saya share, pakailah itu. Nama orang cinta, ada istilah love is blind. Ini pikiran nggak jadi nggak aktif. Kalau emosi sudah naik, ini nggak aktif gitu. Nafsu naik, ini nggak aktif. Kalau logical thinking kita mati, repot gitu, nggak diajak mikir, susah. Yang penting aku maunya medah, repot. Maka itu kafling Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada ponakanku, sebut namanya, kebaikan dengan jelas dan nyata, dan tanamkan rasa cinta untuk mengikutinya, dan perlihatkan kebatilan dengan jelas dan nyata. Bahkan di dalam Al-Quran, walau a'jabatkum, walaupun perempuan-perempuan ini sangat menarik hati Anda, tapi ini menyebabkan neraka. Hati kita sudah terpaut, senangnya, tapi itu dilarang. Kenapa? Penyebabnya neraka gitu. Subhanallah. Inilah harus. Tapi kadang-kadang dengan ayat-ayat suci Al-Quran nggak mempan kan gitu. Kenapa? Karena hatinya ini. Maka itu saya selalu katakan, mau dikasih ayat Quran, hadis kadang-kadang tertolak. Kenapa? Hatinya udah fix mindset. Pikirannya itu udah tertutup, nggak mau menerima pendapat orang lain. Ini yang berbahaya sekali. Saya selalu mengatakan, kenapa saya katakan growth mindset dengan fixed mindset, supaya dengar, wahai ponakanku atau wahai anakku, ini orang kafir, dilarang, tidak ada kebaikan sedikit pun. Oh iya. Ini kadang-kala kita kan melihat segala sesuatu ini seakan-akan ini paling benar, ini yang paling padahal itu diharamkan di dalam Islam, itu diharamkan. Jangan sampai kita melihat sesuatu itu dengan kacamata kita sendiri. Lihatlah ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ketika ada benturan hati dan pikiran, baliklah pada ayat Quran. Nah, kan nggak semua orang menerima ayat-ayat suci Al-Quran. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Di kebanyakan kita malah tidak melihat ini sebuah kebenaran. Kita ini dilarang menikah dengan selain agama kita. Karena apa? Menyebabnya adalah api neraka. Udah cintanya itu ajak dia pada Islam, mu'alaf kalau mau. Kalau enggak ya itu memang bukan
jatah kita yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Wala tunkihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan sekali-sekali Anda menikahkan orang-orang yang selain agama Islam musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun itu memikat hati Anda. Ketika memikat hati ini jadi pikiran kita nggak main gitu kan. Maka ada istilah love is blind. Blind ini adalah logical thinkingnya mati gitu. Yang mudah-mudahan dengan doa-doa tadi yang saya ajarkan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ada yang lain silakan. Ada lagi, bagaimana kalau ada anak yang sudah berkeluarga, belum mempunyai pekerjaan, yang belum mampu menafkahkan keluarganya secara utuh, selalu minta kepada saudaranya, apakah boleh dia menerima zakat untuk saudaranya kandung sendiri? Kalau zakat dari saudara kandung boleh gitu kan, nggak ada masalah gitu. Pakailah surat At-Talaq ayat 7 gitu kan. Surat At-Talaq ayat 7 itu susah ditalar dengan akal Bapak-Bapak. Tapi mohon maaf terjemahannya banyak yang salah. Jadi kalau ada orang kesulitan rezeki gitu kan, Bapak-Bapak Ibu penting sekali ini penting, amat sangat penting sekali. Kemudian halal bihalal di rumah cinta Al-Quran, kemudian halal bihalal di APB Aksi Peduli Bangsa di rumah cinta Quran. Saya menerangkan hal ini gitu kan. Ada hal yang sangat sensitif, itu masalah duit kasar itu the point aja gitu. Nanti Anda lihat redaksi surat At-Talaq. Surat At-Talaq itu surat yang ke-65 ayat yang ke-7. Agak susah ditalar dengan akal, tapi inilah firman Allah dan pasti benar, nggak mungkin firman Allah itu salah. Liyunfik, berinfaklah, du sa'atim min sa'ati, yang lapang berinfak. Yang lapang berinfak wajar, masuk akal. Jadi disuruh berinfak bagi yang lapang. Maksudnya lapang itu hartanya ada. Jadi punya keleluasaan, maksudnya hartanya ada. Mempunyai uang, berinfaklah. Oke, satu. Kata-kata selanjutnya, waman qudra alaihi rizqu. Nah ini dia. Barang siapa yang disempitkan hartanya, rezekinya. Barang siapa yang terbatas rezekinya. Apa perintah Allah? Ini yang susah. Falyunfiq mimma atahullah. Berinfaklah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ulang lagi, berinfaklah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Berinfaklah dari Allah yang apa berikan kepadanya. Terjemahan di bahasa Indonesia dalam buku-buku Al-Quran, terjemahan banyak yang salah. Termasuk Departemen Agama. Di terjemahan berinfaklah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Kok dari harta? Harta dari mana orang dia kagak punya harta? Nah, ini pernah saya terangkan Bapak Ibu Insyaallah. Surat At-Talaq ayat surat 65 ayat 7. Ini tolong kalau ada yang curhat, saya susah duitnya, saya rezeki, berinfak, banyak berinfak gitu kan. Ini redaksi Al-Quran. Ya. Ini terjemahan yang salah ini. Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Orang yang punya kelapangan berinfaklah, wajar. Hendaklah orang yang punya keleluasan, punya harta memberikan nafkah, berinfak maksudnya. Memberikan nafkah itu berinfak. Susah banget bahasa ini kan. Menurut min sa'ati semampunya. Ya dia punya duit banyak tapi ngasihnya sedikit, berarti bukan semampu dia gitu kan, seenaknya dia. Dia punya kemampuan, tapi dia memberikannya bukan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendaknya. Beda dengan kehendaknya. Ini nih, lihat nih Bapak-Bapak Ibu. Ada seorang kiai yang ngajarkan, oh kita lari di lapangan ini, keliling lapangan bola. Berapa kali? Semampu Anda. Oh gitu, Pak Kiai? Iya, semampu Anda. Oh, santri satu keliling, 1, 2 habis istirahat. Santri kedua 1, 2, 3 istirahat. Santri ketiga 1, 2, 3, 4 istirahat. Pak Kiainya langsung, nih dengerin nih, lihat nih, saya akan olahraga, saya keliling lapangan bola semampu saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blok, udah setengah pingsan. Itu semampu saya. Kalau tadi kalian seenaknya kalian. Subhanallah. Beda antara semampunya dengan seenaknya kan gitu. Subhanallah.
Anda mampu beli sapi, saya cukup kambing, nggak apa-apa sih. Orang cukup keluarga Anda punya istri 4, setiap istri punya anak 10, ya kan? Berarti berapa anaknya? 40. Tambah istri 4, berarti 44, tambah anak jadi 45. Cukup satu kambing, cukup. Berarti Anda berinfak, ya. Tapi Anda punya istri 4, masa nggak satu sapi? Malu banget nggak sih? Kira-kira gitu lah. Bicara hukum fikih memang begitu. Tapi tidak cukup dengan semampunya. Tapi bukan seenaknya. Tapi kemampuan kita sampai di mana? Jadi berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Bukan seenaknya kita gitu kan. Beda yang tadi. Yang lanjut. Oke, lanjut ya. Waman qudira alaihi rizqu. Barang siapa yang dibatasi rezekinya. Ini penting sekali. Duitnya susah gitu. Sempit. Ini redaksi Al-Quran. Fal yunfik mimma atahullah. Berinfak mimma dari apa-apa. Atahullah dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Diterjemahkan, hendaklah memberikan infak dari harta. Harta dari mana? Oh, duit? Nggak ada duitnya sih. Dari apa yang Allah berikan, bukan dari harta. Orang kagak punya duit. Mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Baru terjemahnya benar. Allah tidak membebani seorang hamba, melainkan apa yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Harusnya kata-kata apa yang diberikan oleh Allah kepadanya juga sebelumnya, bukan harta. Ini kalau ini benar nih terjemahnya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Saja Allah ba'da usri yusra. Dia kan susah. Jadi mudah dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dengan cara apa? Berinfak. Dari infak dari mana? Ini kisah nyata ini. Ini kisah nyata. Jadi saya ke dusun X desa di kampung nih ya. Orang curhat, Pak Ustadz, ini anak saya sudah selesai sekolah, malah nggak dapat kerjaan, nganggur aja. Mana anak ke sini? Ente berinfak ya. Infak dari mana Pak Ustadz? Saya nggak punya duit. Nah, dari masjid tuh, dari masjid. Terus ente bersihin masjid setiap hari, sebulan penuh. Terus siapa yang gaji saya? Nah, itu yang salah. Gak usah digaji, kontraknya nggak Allah. Yang penting berinfak dengan waktu Anda pikir. Kan nggak nganggur kan? Ada waktu kan? Iya. Anda punya tenaga kan? Nah, infak dengan waktu dan tenaga Anda. Bersihin masjid setiap hari, bersihin. Nggak usah pakai kompensasi. Nanti Allah yang ngasih. Kan nggak bisa masuk akal. Redaksi Quran surat At-Talaq, berinfak dari apa yang Allah berikan kepada Anda. Nggak bisa berinfak dengan harta, dengan waktu dan pikiran, dengan tenaga. Ngapain ya? Bersihin masjid tiap hari. Nanti Anda akan ketemu silaturahmi dengan Allah, akan memberikan rezeki. Tapi kan nggak yakin. Enak aja saya bersihin masjid nggak dapat gaji. Ya sudah, stucklah di sini. Ya. Oke, bagi orang-orang yang kesulitan, berinfaklah Anda dengan waktu, pikiran Anda, dan tenaga Anda. Yang lain silakan, ada pertanyaan. Ini boleh bersedekah, berzakat, saudara kandung boleh. Ada yang lain? Ada ini, beberapa teman Muslim bersuami non-Muslim. Apa yang bisa kita nasihatkan untuk mereka? Ya, kita hanya ingatkan saja untuk mengajak mereka pada Islam. Berusaha sampai terus-terusan ajak kepada Islam. Maksimal mungkin kita ajarkan, itu kewajiban. Yang lain? Ustadz, ketika sholat syuruk yang pahalanya haji dan umroh, namun sayang meninggalkan majelis ilmu seperti ini, maka setelah kajian akan melaksanakan sholat syuruk atau sholat duha. Tadi harusnya kita zikir, kemudian kita sholat syuruk. Dengan majelis ilmu ini bukan hilang, malah meningkat pahalanya. Oh iya, dengan berzikir, tadi kita sudah berzikir, mengingatkan ayat suci Al-Quran, dengan hadis Rasulullah, ini berzikir, ini majelis ilmu adalah lebih daripada zikir, lebih dahsyat daripada itu semua. Ya, ada yang lain? Habis? Habis sepertinya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.